Saya yang bayar. Ya. Kalau kurang 2 miliar lagi, saya kasih lagi 3 miliar. Ya. Senyuman Gus Irfan mantap. Kita lihat senyuman Gus Irfan di sini ya, sangat ceria, sangat terpancar di wajahnya. Apa namanya tuh? Kesenangan kayak gitu. Seolah kebanggaan karena ingin dirubah wajahnya. Oke, kami tunggu tantangan ini. Ya, kita sama-sama menantang. Sama operasi, Sama kita operasi kasih. gaib. Wow, sama-sama operasi katanya. Sama-sama operasi. Oh, jadi Gus Irfan mau dioperasi mukanya, sedangkan pasiennya siapa namanya Dokter Richard dioperasi juga. Namun dari segi dunia mistis kayak gitu. Ya, semakin lucu kan? Sekarang kita tengah dihadapkan kepada situasi dunia perdukunan yang memberikan pertunjukan komedi, ya, memberikan pertunjukan komedi di tengah-tengah kita. Nasi ya. Ya, tapi dengan catatan Dokter Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Tidak boleh dibantu, ya. Ya, betul. Betul. Wow, semangat sekali Gus Irfan. Gus Irfan sangat-sangat bergairah di sini nih untuk menunjukkan apa namanya itu keinginannya untuk operasi plastik mukanya. Kan Islam ya, apalagi Gus katanya. Paham harusnya masalah operasi plastik. Kenapa di sini sangat bergairah sekali untuk merubah wajahnya gitu. Wesi. Seharusnya kan di sini paham bahwa operasi plastik itu tidak dibolehkan atau teman-teman di video ini saya dibagikan salah satu video lagi oleh subscriber saya, yaitu tentang pernyataan dari Firdaus Oiwobo di mana membalas sayembara dengan sayembara juga. Yaitu sayembaranya sangat lucu, ingin memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah katanya kalau bisa mengikuti sayembaranya. Menurut saya pribadi itu sangat lucu ya. Kenapa lucu? Dimana pernyataan yang benar-benar dinyatakan oleh siapa namanya Gus Irfan yang bisa memindahkan penyakit manusia ke binatang, lalu diadakanlah sayembara. Apakah benar-benar bisa atau enggak? Lalu beberapa hari kemudian dijawab dengan pernyataan yang menentang balik atau memberikan sayembara balik. Saya sendiri nonton videonya lucu, cuman saya ingin bereaksinya dan memberikan tanggapan bagaimana sih cara orang itu harusnya menggunakan logikanya atau bagaimana cara dia untuk bisa menjawab sayembara. Kenapa? Di sana Gus Irfan sudah mengucapkan ini ilmu Allah, ini ilmu al-hikmah. Jadi harus mau tidak mau harus dibuktikan. Kenapa? Sudah membawa agama, sudah membawa Tuhan. Masa mau kalah sama dukun pawang? Enggak kan? Apalagi Rara bukan Islam katanya. Oke, itu nanti saya juga akan bahas masalah itu. Tapi saya akan bahas dulu yaitu dari Firdaus dulu. Pengumuman. Ya. Sayembara untuk Dr. Richard Lee. Dokter ahli kecantikan dan kegantengan. Iya. Oke, dokter kecantikan dan kegantengan. Di mana di situ Athena ya perusahaannya itu bergerak memang di bidang kecantikan dan kulit, yaitu untuk menyehatkan kulit, memutihkan kulit dan lain sebagainya. Lanjut dulu. Saya, pengacara Pak Dukun, menyembarakan. Pengacara Pradukun. Saya pengen ketawa sekarang. Ya, apabila bisa merubah wajah Gus Irfan, merubah wajah orang ya. Memang benar di dunia itu ada yang namanya operasi plastik di mana bisa merubah wajah orang. Namun kan di sini siapa namanya? Dokter Richard kan bergerak di bidang kecantikan, kulit, memutihkan. Bukan berarti harus membedah wajah ya. Jalurnya berbeda mungkin. Saya juga tidak tahu di bidang kedokteran itu bagaimana. Apa kalau orang sudah memiliki pendidikan di bidang kecantikan, dia bisa membedah kulit atau merubah wajah, saya tidak tahu. Namun di sini nyeleneh sekali menurut saya. Sangat-sangat nyeleneh. Di mana minta merubah wajah kepada dokter kecantikan. Lanjut. jadi artis Korea Yo Shin Yeon. Nah, Yo Shin Yeon ya. Oh, enak kalau kayak gitu. Jadi bisa ada 2 orang dengan wajah yang sama. Wah, luar biasa. Jadi bikin challenge yang memang mustahil. Dan sedangkan kenapa buat challenge seperti ini? Ya, pertanyaan saya tuh kenapa membuat challenge yang nggak nyambung gitu. Kan tidak ada pernyataan sama sekali dari Dr. Richard Lee bahwa dia bisa merubah wajah orang.
Ya, tidak ada pernyataan sama sekali untuk bisa merubah wajah seseorang ke bentuk yang lain. Gitu. Tidak ada sama sekali pernyataan. Ini bisa menyalahi identitas manusia ini. Aduh. Coba lanjut. Persis, harus Persis. seperti Yosinyon. Ini serius apa bercanda ini? Ini serius apa? Cuma bikin gimmick-gimmick terus ini, aduh. Lanjut. Nasi gak ya? Ya, tapi dengan catatan Dr. Richard Lee yang mengerjakannya sendiri. Tidak boleh dibantu, ya. Ya, betul. Betul. Wow, semangat sekali Gus Irfan. Gus Irfan sangat-sangat bergairah di sini nih untuk menunjukkan apa namanya itu keinginannya untuk operasi plastik mukanya. Kan Islam ya, apalagi Gus katanya. Paham harusnya masalah operasi plastik. Kenapa di sini sangat bergairah sekali untuk merubah wajahnya gitu. Wesi. Seharusnya kan di sini paham bahwa operasi plastik itu tidak dibolehkan atau di dalam Islam tidak ada hukumnya dan tidak dibenarkan. Karena apa? Menyalahi kodrat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Gus Irfan sebagai seorang muslim paham masalah kayak gini. Paham perihal seperti ini, bukan malah ngangguk-ngangguk, iya, bener, setuju, gairah untuk memberikan apa namanya itu tantangan merubah wajahnya menjadi aktor atau apa nih, nggak tahu nih Korea nih. Dukun emang lucu. Semua dukun lucu. Lanjut. Kalau kurang 1 miliar, saya kasih lagi. Jadi 2 miliar. Oke. Oke. Catat, Indonesia pasti melihat. Saya yang bayar. Ya. Kalau kurang 2 miliar lagi, saya kasih lagi 3 miliar. Ya. Senyuman Gus Irfan mantap. Kita lihat senyuman Gus Irfan di sini ya, sangat ceria, sangat terpancar di wajahnya. Apa namanya itu? Kesenangan kayak gitu. Seolah kebanggaan karena ingin dirubah wajahnya. Gimana ini? Gus. Lanjut. Dari saya, pengacara para dukun menyiapkan uang. Kalau kurang 1 miliar, jadi 2 miliar. Oke. Kalau 2 miliar, jadi 3 miliar. Kalau kurang Oke. lagi, saya kasih lagi tambah. Ya, yang penting Dr. Richard Lee bisa merubah wajah Gus Irfan menjadi artis Korea. Yes. Yes. Yang datang Persis. persis dengan tangannya sendiri. Oke, kami tunggu tantangan ini. Ya, kita sama-sama menantang. Sama operasi. Sama kita kasih. gaib. Wow, sama-sama operasi katanya. Sama-sama operasi. Oh, jadi Gus Irfan mau dioperasi mukanya, sedangkan pasiennya siapa namanya Dr. Richard dioperasi juga. Namun dari segi dunia mistis kayak gitu. Ya, semakin lucu kan? Sekarang kita tengah dihadapkan kepada situasi dunia perdukunan yang memberikan pertunjukan komedi. Ya, memberikan pertunjukan komedi di tengah-tengah kita. Ya, ini hiburan nih setelah Agustusan ini. Memang keren. Setiap pernyataannya keren. Dan setiap tindakannya konyol. Lanjut. Operasi nyata. Gus Irfan akan menerima tantangan Anda memindahkan penyakit ke kambing. Oh. Nah, Anda harus mengoperasi Gus Irfan dengan kedokteran Anda, ilmu kedokteran Anda. Sangat bergairah sekali ini dua orang ini. Menggebu-gebu sekali. Sangat semangat sekali. Juang 45. Seolah-olah mereka ini sangat percaya diri gitu. Kan luar biasa ini seorang muslim. Ini dua muslim nih. Ini dua orang muslim semua. Namun mereka memberikan tantangan operasi plastik, di mana di dalam Islam sendiri operasi plastik tidak dibenarkan ya gitu. Kan lucu. Apalagi bergelar Gus. Lanjut. Sama mirip seperti artis Korea. Karena Sioning Yes. jadi artis Korea. Ya, betul. Betul. Yang ganteng, yang terganteng. Ya. Oke, Ya. kalau Anda gagal, saya minta penalti 2 kali lipat. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang ada profesi baru di mana profesi ini bisa mengancam profesi-profesi yang sudah ada, yaitu komedian, terus komika, terus stand up komedi dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang terancam ini dengan keberadaan para dukun yang semakin hari semakin lucu. Apalagi gerombolan geng dari Firdaus ini semakin hari semakin tambah lucu. Nah, oke teman-teman. Kalau dari saya pribadi, kalau dari segi syariat, saya akan pandang selalu setiap pernyataan mereka dari segi syariat. Yang pertama, mereka itu memberikan tantangan challenge, yaitu berupa operasi plastik, di mana merubah wajah manusia ke wajah yang lain. Nah, ini sebenarnya di dalam syariat tidak boleh, ya. Bisa dikatakan haram lah. Karena apa? Menuju pada kekufuran, di mana merubah wajah yang semula diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu,
difoto dan dijadikan KTP. Tiba-tiba dioperasi plastik, dirubah dengan wajah yang lain. Terus gimana KTP-nya? Apalagi harus sama persis katanya dengan apa yang sudah ada di HP Firdaus, yaitu artis Korea lah, saya nggak tahu siapa. Seperti itu kan, lucu ya, lucu sekali. Dan orang seperti ini masih ada yang ngebela. Jadi dukun-dukun ini masih ada saja yang ngebela. Entahlah bagaimana caranya kita itu bisa menyadarkan orang-orang yang masih fanatik dengan dunia klinik, sedangkan dunia klinik memang sudah kelihatan dobolnya, kelihatan nipunya, bohongnya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya reaction ya. Pernyataan serta tanggapan saya, kelucuan mereka. Ini semoga bisa menjadi hiburan bagi teman-teman sekalian. Meskipun dari kemarin-kemarinnya mereka membuat pernyataan yang menyelisihi syariat dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan hiburan di balik itu semua. Yaitu setelah kita sadar bahwa mereka ini memang orang yang tidak bisa kita percaya, tidak boleh kita percaya karena mereka bergerak di bidang supranatural, supra tidak natural, dukun, klinik, dan juga di bidang ramal-meramal. Wow, kegiatan ini semua diharamkan di dalam Al-Quran, diharamkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka ini berkuar-kuar terus. Bagaimana kalau kita diem? Bagaimana kalau kita diem? Apa jadinya kayak gitu? Oke, teman-teman, ya yang bisa saya katakan di video ini adalah semoga kalian terhibur. Saya Riplas mengucapkan salam. Tambah lucu.